Fitrah manusia diyakini baik karena berasal dari Tian sendiri. Namun dalam kehidupannya, tak jarang manusia salah jalan. Jalan suci Tian yang seharusnya menjadi pegangan hidup, tak jarang terlupakan. Ada yang tidak mampu mencapainya, namun ada pula yang bisa melewatinya. Pada kenyataannya, manusia niscaya memerlukan bimbingan untuk bisa kembali ke jalan suci. Cheng Xin percaya bahwa bimbingan untuk mencapai jalan suci inilah yang disebut agama. Cheng Xin tinggal di Tangerang, di sebuah desa kecil yang nyaris belum tersentuh industrialisasi. Ia adalah bagian dari masyarakat peranakan Tionghoa Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur dan peri kehidupan agraris. Ia seorang petani yang memiliki sawah sebagai halaman rumahnya. Ya cuman dikit, 15 kotak. Dengan 15 kotak sawah yang dimilikinya itu, Cheng Xin menjadi tumpuan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga para petani lain yang menggarap sawahnya. Ia kini telah berusia 57 tahun. Ia telah menghabiskan sepanjang hidupnya di desa kecil ini yang hanya berjarak 1,5 jam dari Jakarta. Seperti leluhurnya, dalam hal kecintaan terhadap tanahnya, Cheng Xin tidak bisa diragukan lagi. Sawah yang digarapnya telah menghasilkan bulir-bulir padi yang menghidupi ia dan keluarganya. Ia juga memelihara beberapa hewan domestik. Misalnya kayak babi, ya bukannya ternak ya dikit. Kalau ternak kan itu banyak, gitu. Bilang ratus, puluh. Cuma dikit, cuma iseng aja gitu. Namanya di kampung kan kalau mau punya piaraan itu keraku kan. Dan beginilah kehidupan di rumah ini bergulir. Di waktu-waktu tertentu, Nelly, istri Cheng Xin, akan memanggil-manggil hewan peliharaannya untuk diberi makan. Dua orang anak mereka telah menikah dan tinggal di rumah suaminya masing-masing. Sementara 5 orang anaknya yang lain masih tinggal di rumah tersebut, menyatu dalam irama kehidupan pedesaan yang khas. Di rumah paling ya main, makan, tidur, terus ya paling bantu-bantu dikit-dikit lah orang tua. Saya sih pagi sekolah, siang ya makan itu nonton TV, tidur siang, bantu papa mama. Yoko bersekolah di SMP tidak jauh dari rumahnya. Desa ini telah menjadi tanah, air, dan langit baginya, seperti ia telah menjadi tanah, air, dan langit bagi orang tuanya. Mereka telah tinggal di desa itu selama lebih dari 3 generasi, menyatu dengan alam dan meleburkan diri dalam kehidupan yang terus bergulir. Namun, Cheng Xin dan istrinya memiliki sisi kehidupan yang berbeda dengan anak-anaknya. Mereka menyembah Tian sebagai penganut agama Konghucu. Saya memeluk agama Buddha sejak SD kelas 3. Kan waktu itu baru Cetiara di Pasanatu yang di Gunung Batu itu baru berdiri pas saya kelas 3 SD tahun 2000. Jadi sejak tahun segitu. Terus mulai sekolah minggunya waktu tahun segitu. Ita tidak sendiri. Bersama dengan 6 saudaranya yang lain, ia memeluk agama Buddha. Beberapa menyebut hal ini terjadi karena faktor politik. Ini ada background politik juga. Gini ya, dulu ketika Orde Baru 67 kan ada pelarangan
orang-orang Tionghoa tidak boleh melakukan ekspresi identitas budaya, bahasa, tradisi, ya kan? Nah, itu juga termasuk agama Konghucu tidak diakui oleh pemerintah. Padahal sebelumnya itu ada, Papa saya ingat dia selalu sebut agama yang diakui ya, ada keputusan Presiden Soekarno. Jadi Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu, 6 kalau nggak salah. Terlahir dari kedua orang tua penganut Konghucu, Cheng Xin berada dalam rentang waktu ketika agamanya seolah-olah menjadi korban situasi politik. Ketika satu demi satu anak-anaknya memilih jalan yang berbeda dengannya. Lebih suka melakukan agama kelitang gitu, Konghucu. Kalau anaknya yang mau, ini anaknya kan nggak mau, susah juga. Kan tadinya duluanan berdirinya di daerah sini duluanan wihara gitu, belum ada litang. Jadi otomatis kan anak-anak udah tertarik ke wihara dulu. Baru anak-anak udah ke wihara, baru ada litang gitu. Cheng Xin masih mengingat masa-masa ketika ia hanya bisa berdoa di dalam rumah, di saat praktek ibadah agamanya ditekan sedemikian rupa, sehingga tidak bisa terekspresikan secara bebas. Tidak ada rumah ibadah bagi umat Konghucu pada masa itu. Banyak penganut agama Konghucu beribadah di kelenteng yang juga digunakan oleh penganut agama lain. Dan sebagai orang tua, berulang kali Cheng Xin mengajak anak-anaknya untuk beribadah ke litang. Namun, ia berusaha untuk tidak merasa sedih dan menghargai keputusan mereka yang memilih untuk menjadi pemeluk agama Buddha. Meskipun ini berarti bahwa hanya ia dan istrinya lah yang tersisa sebagai pemeluk agama Konghucu di keluarga mereka. Penyebab utama agama Konghucu termarginalkan adalah sebetulnya politik. Ya, jadi itu awalnya mungkin adanya Impres nomor 14 tahun 67. Ya, yang melarang adat istiadat budaya Cina dan agama Cina dirayakan secara terbuka. Saya orang Konghucu tapi nggak bisa bikin KTP Konghucu. Kurung, strip kurung KTP saya. Dan zaman Soeharto saya katakan orang Tionghoa itu sionya cuma 3. Sio sapi, sio kelinci, sio kambing. Sapi perahan, kelinci percabulan, kambing hitam. Kalau dibicarakan secara jangka panjang untuk umat Konghucu karena kekuasaan, ya dampaknya sekarang sudah kita lihat sebetulnya. Yang dampak sekarang adalah jumlah umat Konghucu sedikit. Ya, kemudian ada ketakutan juga traumatik dari yang sebetulnya mengaku Konghucu. Otomatis ini terlihat sekarang akibat kekuasaan tersebut. Kalau penganut Konfusian di Indonesia kita belum bisa jawab ya secara pasti karena kita kan sudah 30 tahun lebih kita terbelenggu. Kita tidak punya data yang persis berapa umat Konghucu sampai saat ini. Ya, karena banyak KTP umat Konghucu menggunakan KTP agama yang lain. Sensus yang terakhir tahun 71 itu ada umat Konghucu sensus terakhir. Sekarang belum ada hasil yang terakhir keluar dari sensus yang sekarang dan kami juga terus terang meragukan kalau sensus yang sekarang umat Konghucu yang ada, kami tidak yakin itu jumlah umat Konghucu sebenarnya. Yang sebenarnya akan lebih besar. Tanya mereka, apakah ada kecemasan itu? Saya kira pasti ada. Pasti ada kecemasan, jumlah berkurang karena penganutnya. Pada bulan Desember 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kelenteng Kongmiao. Kehadiran Kelenteng Kongmiao melengkapi rumah-rumah ibadah
yang sebelumnya ada di Taman Mini Indonesia Indah, sekaligus memperkuat eksistensi Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pasti perjuangan itu membutuhkan satu konsistensi, keteguhan mental yang luar biasa. Itu yang pasti. Jadi banyak sekali yang dialami penekanan-penekanan baik dari sisi politik dan segala macam itu diterima oleh umat Konghucu, apalagi rohaniwan senior yang berjuang sudah lama, itu tekanan-tekanannya luar biasa. Meski sempat mengalami beragam tantangan, Chengxin tetap menjadi seorang Konfusian. Dengan cinta, ia setia pada agama yang telah sedemikian merasuk ke dalam hatinya. Konghucu pernah berkata, jika manusia ingin memahami masa depan, terlebih dahulu ia harus mengenali masa lalu. Mana yang cowok, mana yang cewek ini? Ini cewek kali ya? Ini cewek kali ya? Pada hari raya besar seperti Imlek, Chengxin tidak hanya bersembahyang dan meminta doa untuk kehidupannya di bumi, tetapi juga memberikan persembahan pada arwah-arwah para pendahulunya yang ada di langit. Baju, sandal, dan uang-uang kertas yang dibakar adalah wujud persembahan itu. Denyut spiritual begitu terasa di hampir setiap bagian rumah ini, termasuk di dapur. Chengxin percaya bahwa kehidupan di rumahnya tidak akan pernah lepas dari pengawasan dewa-dewa. Di bawah naungan altar dewa dapur, Melih memasak. Pengawasan dewa dapur, menurut Chengxin, akan membuat mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Penunggu dapur lah gitu, malaikat dapur. Dia nanti kan buat laporan tuh, naik ke atas tanggal berapa ya, 24. Saya ucap Jigwe. Dia naik ke atas. Turun lagi tanggal 9, Ciagwe, tahun baru. Balik lagi dia. Ya tugasnya yang di dapur gitu ya, nyatetin yang di dapur dia. Ada barang apa yang masuk gitu, yang dimatengin. Barang itu kan ketahuan sama dia. Apa boleh nyuri apa enggak gitu. Pada hari raya Imlek, Santo meletakkan persembahan di altar yang ada di luar rumah. Meskipun ia bukan penganut Konghucu, bersama dengan saudara-saudaranya, Imlek tetap diperingatinya sebagai bagian dari tradisi Ketionghoaan. Perayaan Imlek ditandai dengan berkumpulnya seluruh keluarga dalam persembahyangan dan jamuan untuk merayakan tahun baru. Pengharapan-pengharapan baru. Di keluarga ini, Chengxin berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk tetap mengingat leluhur seolah-olah mereka masih hadir di dunia ini. Berbakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, susila, keadilan dan kewajiban, suci hati dan tahu malu adalah 8 kebajikan utama dalam agama Konghucu. Rumah ini telah menjadi metafora ideal untuk menggambarkan ajaran Konfusian tersebut. Seperti ajaran Konghucu, rumah ini juga memiliki 8 tiang utama yang hampir keseluruhannya dibangun dari kayu pohon nangka dan tanpa menggunakan paku
melainkan pasak. Kakek Cheng Sin membangun rumah ini lebih dari 50 tahun yang lalu. Namun, meski rumah ini telah menaungi mereka sebagai sebuah keluarga yang saling mencintai, Cheng Sin sadar bahwa ia tidak akan bisa memaksa anak-anaknya untuk memiliki keyakinan yang sama dengannya. Karena suka ayo pada kelitang gitu, tapi nggak, males gitu. Lagian di sana juga nggak ada teman gitu. Lagian juga ya paling cuma ikut-ikutan, pernah sekali cuma ikut-ikutan doang gitu, nggak gimana ya, nggak udah ngerasa nyaman di agama Buddha, jadi ya udah gitu, cuma ikut-ikutan aja. Nanti juga ada kan, mungkin nggak bisa gitu punah begitu aja kan, nanti juga banyak lah yang meneruskan gitu. Walaupun kita agamanya berbeda, tapi tetap akan menghormati kok agamanya mama papa gitu. Orde Baru sudah lama runtuh. Politik kekuasaan Indonesia saat ini telah berdamai dengan agama Konghucu. Lebih dari 40 tahun setelah periode diskriminasi tersebut dimulai. Terimalah salam perteguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kuita Tungtien Sanjay. Kepada petugas doa dipersilakan. Masa-masa yang dinantikan Cheng Sin dan umat Konghucu lainnya telah tiba. Kini mereka boleh merayakan ibadah agamanya secara terbuka. Tidak ada lagi pelarangan, tidak ada lagi teror. Momen titik balik. Kini, identitas mereka sebagai penganut Konghucu tidak terbatas pada kolom minus di KTP. Sekolah-sekolah telah boleh mengajarkan agama Konghucu kepada murid-muridnya, dan pernikahan secara Konghucu telah diakui oleh negara. Namun bagi Cheng Sin, tetap ada yang tidak bisa diubah dari kondisi ini. Pak Dosen, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita merayakan Tahun Baru Imlek secara agami. Dan inilah apa yang menjadi doa Cheng Sin, agar anak-anaknya senantiasa mendapatkan berkah selamat dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kepada mereka, ia hanya memiliki cinta. Cinta sebagai seorang ayah, cinta sebagai seorang Konfusian. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan dilakukan terhadap orang lain. Dalam malam-malam yang sunyi, ketika ia berdoa, bergema ajaran Konghucu. Gema tersebut
adalah gema kesalihan yang telah menjawab panggilan jiwanya dalam perenungan, membimbingnya untuk meniti jalan hidup, jalan Konfusian. Cheng Xin masih terus menapaki jalan itu.